Kendalikanlah dirimu. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, sudah berusaha sekuat tenaga, sudah memberikan yang terbaik, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Kamu sudah menjaga seseorang, tetapi dia pergi. Kamu sudah bekerja keras, tetapi orang lain tetap lebih berhasil. Kamu sudah berhati-hati, tetapi masalah tetap datang. Kamu sudah berusaha menjadi orang baik, tetapi tetap saja ada orang yang membencimu. Dan pada akhirnya, kita marah, kita kecewa, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Bahkan terkadang, kita menyalahkan diri sendiri. Tetapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua hal dalam hidup ini memang berada di bawah kendali kita? Jawabannya, tidak. Dan justru dari kesadaran sederhana itulah, lahirlah salah satu filosofi yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sebuah filosofi yang tidak mengajarkan bagaimana caranya mengendalikan dunia, tetapi bagaimana caranya mengendalikan diri sendiri ketika dunia tidak berjalan sesuai keinginan kita. Filosofi itu adalah Stoicisme. Stoicisme atau filosofi Stoik adalah aliran filsafat yang berkembang di Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Filosofi ini didirikan oleh seorang filsuf bernama Zeno dari Citium. Dan inti dari pemikiran Stoik sebenarnya sangat sederhana. Kebahagiaan tidak seharusnya bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa menentukan apakah seseorang mencintai kita selamanya. Kita tidak bisa menjamin bahwa usaha kita akan selalu berhasil. Dan kita bahkan tidak bisa menentukan kapan kehidupan kita akan berakhir. Tetapi kita masih memiliki sesuatu yang sangat penting. Pikiran kita, pilihan kita, sikap kita, dan tindakan kita. Itulah wilayah yang harus kita kuasai. Tapi, mungkin kamu berpikir, bukankah stoicisme sudah terlalu sering dibahas? Tentu saja, di YouTube hari ini, kamu bisa menemukan begitu banyak pembahasan tentang stoik. Ada yang membahas Marcus Aurelius, ada yang membahas tentang Seneca, ada yang membahas tentang Epictetus, ada yang membahas bagaimana menjadi tenang, bagaimana menghadapi orang yang menyebalkan, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana menghadapi kegagalan, dan bagaimana cara melepaskan sesuatu yang memang berada di luar kendali kita. Jadi, video ini bukan dibuat untuk mengatakan bahwa hanya video ini yang benar. Karena belajar filsafat bukan tentang menemukan satu orang yang paling benar, lalu berhenti belajar. Justru sebaliknya, semakin banyak kamu belajar, semakin kamu sadar bahwa masih banyak yang belum kamu pahami. Dan jika kamu masih berada di video ini, ada satu hal menarik. Kamu baru saja melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat stoik. Kamu memilih. Kamu bisa saja menutup video ini, scroll ke video berikutnya, mencari hiburan, mencari sesuatu yang lebih cepat. Tetapi kamu memilih untuk berada di sini dan belajar. Dan bukankah itu salah satu bentuk pengendalian diri? Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana, tetapi kamu masih bisa memilih apa yang akan kamu lakukan dengan waktu yang kamu miliki. Jadi, kalau kamu memilih untuk terus belajar bersama Raffelion, jangan lupa subscribe dengan segala hormat. Karena pembahasan kita kali ini akan dibagi menjadi 3 bab. 3 bab yang akan membawa kita memahami stoicisme. Bukan hanya teori kuno, tetapi sebagai cara berpikir yang masih bisa digunakan untuk menghadapi kehidupan hari ini. Di bab 1, kita akan kembali ke masa lalu. Kita akan mencari tahu dari mana stoicisme berasal, siapa orang-orang yang mengembangkannya, dan mengapa filosofi ini bisa bertahan selama ribuan tahun. Di bab 2, kita akan membongkar bagaimana stoicisme bekerja. Apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan mengapa manusia seringkali justru menghancurkan dirinya sendiri karena berusaha mengendalikan sesuatu yang sejak awal memang bukan miliknya atau dikendalikan. Kemudian, di bab 3, kita akan melihat dampaknya dalam kehidupan. Bagaimana stoicisme menghadapi kegagalan, kehilangan, kritik, kemarahan, kecemasan, bahkan kematian. Jadi, jangan buru-buru pergi, karena mungkin selama ini kamu bukan kekurangan kekuatan. Kamu hanya terlalu banyak menggunakan kekuatanmu untuk sesuatu yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Mari kita mulai.
Bab 1. Stoicisme, filosofi yang lahir dari kehilangan. Untuk memahami Stoicisme, kita harus kembali ke Yunani kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Seorang pria bernama Zeno dari Gitium datang ke Athena. Zeno bukan seorang pangeran, bukan seorang raja, bukan pula orang yang sejak awal hidup dalam kemewahan. Ia dikenal sebagai seorang pedagang, namun dalam perjalanan hidupnya, ia mengalami sebuah kejadian yang mengubah arah hidupnya. Kapal yang membawanya mengalami kecelakaan, harta yang dimilikinya hilang. Apa yang selama ini ia bangun lenyap. Bayangkan, jika seluruh hasil kerja kerasmu hilang dalam satu kejadian, tidak ada yang bisa kamu ambil kembali. Tidak ada tombol untuk mengulang atau mereset. Tidak ada cara untuk mengubah masa lalu. Dan justru, dari kehilangan itulah Zeno mulai mendalami filsafat. Ia belajar dari berbagai pemikir hingga akhirnya mengembangkan pemikirannya sendiri. Zeno kemudian mengajarkan filsafatnya di sebuah tempat yang disebut Stoa Boikile atau Painted Porch di Athena. Dari tempat inilah istilah Stoicisme berasal. Namun filosofi ini tidak berhenti pada Zeno. Ratusan tahun kemudian, Stoicisme berkembang melalui tokoh-tokoh besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Dan menariknya, keempat tokoh ini memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Seneca adalah seorang negarawan dan penulis. Epictetus lahir sebagai seorang budak, sedangkan Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi. Bayangkan, seorang budak, seorang negarawan, dan seorang kaisar. Tiga kehidupan yang sangat berbeda, tetapi mereka menemukan prinsip yang sama. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi kepada kita, tetapi kita masih bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Inilah salah satu inti Stoicisme. Dan untuk memahaminya, bayangkan kehidupan kita memiliki dua lingkaran. Lingkaran pertama berisi hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan lingkaran kedua berisi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kamu sedang mengikuti ujian. Kamu bisa mengendalikan apakah kamu belajar atau tidak. Kamu bisa mengendalikan seberapa serius kamu mempersiapkan diri. Kamu bisa mengendalikan usaha yang kamu berikan. Tetapi setelah ujian selesai, nilai akhirnya tidak sepenuhnya berada dalam kendalimu. Maka seorang stoik tidak akan berkata, "Saya harus mendapatkan nilai sempurna." Tetapi seorang stoik berkata, "Saya akan memberikan usaha terbaik yang bisa saya berikan." Karena fokusnya bukan pada hasil, tetapi pada apa yang memang berada dalam kendalinya. Begitu juga dalam kehidupan. Kamu bisa mencintai seseorang, kamu bisa menjaga hubungan, kamu bisa setia, kamu bisa memberikan yang terbaik. Tetapi kamu tidak bisa memaksakan seseorang untuk tetap tinggal. Dan ketika orang itu pergi, Stoicisme tidak menyuruhmu untuk berpura-pura tidak sakit. Kamu boleh sedih, kamu boleh menangis, kamu boleh kecewa. Karena stoik bukan berarti tidak punya emosi. Tetapi setelah semuanya terjadi, kamu harus bertanya, apa yang masih bisa saya lakukan sekarang? Karena masa lalu sudah selesai. Orang itu sudah pergi, kejadian itu sudah terjadi, dan satu-satunya hal yang masih berada di hadapanmu adalah pilihanmu berikutnya. Bab 2. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia. Sekarang, kita masuk ke inti Stoicisme. Bagaimana filosofi ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan, seseorang menghina kamu. Dia berkata kamu bodoh. Apa yang biasanya terjadi? Kita marah, kita membalas, kita mencari kelemahannya. Kemudian, kita menghina balik. Dan tiba-tiba, satu kalimat berubah menjadi pertengkaran panjang. Tetapi, Stoicisme mengajak kita berhenti, tarik napas, lalu bertanya, apakah perkataan orang ini berada dalam kendali saya? Tidak. Lalu, apakah respon saya berada dalam kendali saya? Iya. Dan disitulah kekuatan Stoicisme. Bukan karena kamu tidak mampu membalas, tetapi karena kamu mampu memilih apakah balasan itu layak diberikan. Orang lain boleh mengatakan apapun, tetapi mereka tidak otomatis mendapatkan hak untuk mengendalikan pikiranmu. Kalau kritiknya benar, perbaiki diri. Kalau kritiknya salah, lepaskan. Sederhana, tapi sulit. Karena manusia sering memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pendapat orang lain.
Satu komentar negatif bisa menghancurkan satu hari. Satu hinaan bisa menghancurkan kepercayaan diri. Satu penolakan bisa membuat seseorang merasa tidak berharga. Padahal, satu pendapat orang lain tidak pernah cukup untuk menentukan nilai seluruh hidupmu. Begitu pula dengan kegagalan. Misalnya, kamu gagal mendapatkan pekerjaan. Ada dua cara berpikir. Yang pertama, saya gagal berarti saya tidak berguna. Yang kedua, saya gagal mendapatkan pekerjaan ini. Apa yang bisa saya perbaiki? Kejadiannya sama, tetapi responnya berbeda. Dan dari perbedaan kecil itulah yang sangat penting. Karena stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan kejadian dari penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Kamu gagal, itu fakta. Tetapi mengatakan saya adalah manusia yang gagal adalah penilaian. Kamu ditolak, itu fakta. Tetapi mengatakan saya tidak pantas dicintai, itu adalah penilaian. Kamu dikritik, itu fakta. Tetapi mengatakan semua orang membenci saya adalah penilaian. Dan ketika kita menyadari perbedaan ini, kita memiliki ruang untuk berpikir. Dalam ruang itulah akal sehat bekerja. Dan dari sana kita bisa memilih respon yang lebih baik. Namun stoicisme tidak hanya berbicara tentang ketenangan, ia juga berbicara tentang karakter. Para stoik percaya bahwa kehidupan yang baik harus dibangun berdasarkan kebajikan. Ada 4 kebajikan utama. Pertama, kebijaksanaan, kemampuan membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Kedua, keberanian, kemampuan melakukan hal yang besar meskipun sulit. Ketiga, keadilan, memperlakukan orang lain dengan benar. Dan keempat, pengendalian diri, kemampuan menahan diri ketika keinginan dan emosi mulai mengambil alih. Jadi, stoicisme bukan tentang saya tidak peduli, tetapi saya peduli, tetapi saya tidak akan membiarkan sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan menghancurkan saya. Bukan saya tidak punya emosi, tapi saya memiliki emosi, namun saya tidak akan membiarkan emosi menentukan seluruh keputusan saya. Dan bukan saya menyerah pada keadaan, tetapi saya menerima kenyataan lalu melakukan apa yang masih bisa saya lakukan. Itulah perbedaannya. Bab 3, ketenangan adalah kekuatan. Lalu, apa yang terjadi jika seseorang benar-benar menerapkan stoicisme? Dampak pertama, ia menjadi lebih tahan menghadapi tekanan. Bukan karena hidupnya menjadi lebih mudah, tetapi karena ia tidak lagi menghabiskan seluruh energinya untuk melawan kenyataan. Bayangkan 2 orang kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, hidup saya selesai. Orang kedua berkata, ini memang buruk, tapi saya masih bisa mencari pekerjaan lain. Saya masih bisa belajar. Saya masih bisa mencoba lagi. Masalahnya sama, tetapi cara mereka menghadapinya berbeda. Dan disitulah stoicisme bekerja. Bukan mengubah dunia luar terlebih dahulu, tetapi mengubah cara kita berdiri di dalamnya. Dampak kedua, kita bisa menjadi lebih sulit dimanipulasi. Orang yang hidup dari pujian akan hancur karena hinaan. Orang yang hidup dari validasi akan takut kehilangan penerimaan. Tetapi, ketika kamu memahami bahwa nilai dirimu tidak sepenuhnya ditentukan oleh pendapat orang lain, kamu menjadi bebas. Kamu tidak perlu membuat semua orang menyukaimu, karena kenyataannya mustahil. Bahkan jika kamu menjadi manusia paling baik di dunia, tetap akan ada seseorang yang tidak menyukaimu. Jadi mengapa menghabiskan seluruh hidup untuk mengejar sesuatu yang memang tidak mungkin? Fokuslah pada karakter, fokuslah pada tindakan, fokuslah pada apa yang memang bisa kita kendalikan. Dampak ketiga, stoicisme membuat kita lebih sadar bahwa hidup ini terbatas. Dan ini mungkin bagian yang paling dalam. Kita sering hidup seolah-olah memiliki waktu tanpa batas. Kita berkata, nanti saya mulai, nanti saya berubah, nanti saya meminta maaf, nanti saya mengejar impian saya. Padahal, tidak ada yang menjamin kata nanti. Marcus Aurelius adalah salah satu tokoh yang terus mengingatkan dirinya mengenai kefanaan hidup. Bukan untuk membuat dirinya takut, tetapi untuk membuat dirinya sadar bahwa hidup ini sementara. Uang bisa hilang, jabatan bisa hilang, popularitas bisa hilang, hubungan bisa berakhir, orang yang kita cintai bisa meninggalkan kita, dan suatu hari kita sendiri akan mati. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana saya bisa memiliki semuanya, tetapi
apa yang akan saya lakukan dengan apa yang saya miliki sekarang. Dan mungkin disinilah stoicisme menjadi sangat relevan dengan kehidupan modern. Karena meskipun kita hidup ribuan tahun setelah Zeno, masalah manusia masih sama. Kita masih takut ditolak, masih takut gagal, masih takut marah ketika dihina, masih cemas terhadap masa depan, masih menyesali masa lalu, dan masih mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Epictetus mengajarkan sebuah gagasan yang sangat penting. Bukan kejadian semata yang mengganggu manusia, tetapi penilaian manusia terhadap kejadian tersebut. Dan jika kita memahami ini, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kehilangan bukan berarti hidup selesai. Kegagalan bukan berarti kamu tidak berguna. Penolakan bukan berarti kamu tidak layak dicintai. Kritik bukan berarti kamu tidak berharga. Semua itu adalah kejadian. Dan setelah kejadian itu terjadi, masih ada satu hal yang tersisa, yaitu pilihanmu. Tokoh-tokoh yang menjalankan stoicisme. Dan sekarang, mari kita lihat beberapa orang yang benar-benar menerapkan pemikiran stoik dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Zeno dari Citium. Dialah orang yang meletakkan dasar stoicisme. Kehilangan harta tidak membuatnya berhenti hidup. Justru dari kehilangan itu, ia menemukan jalan menuju filsafat. Yang kedua, Seneca. Ia hidup dekat dengan kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki pengaruh. Namun tulisannya justru membahas bagaimana manusia harus menghadapi kekayaan, kehilangan, kematian, dan ketenangan jiwa. Yang ketiga, Epictetus. Ini mungkin salah satu contoh yang paling menarik. Ia lahir sebagai budak, tetapi status sosial tidak menghentikannya untuk menjadi seorang filsuf dan guru. Ia mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi di luar tubuh kita, tetapi tentang bagaimana kita mengendalikan pikiran dan respon kita. Dan yang terakhir, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi. Ia memiliki kekuasaan yang mungkin bahkan tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan manusia, tetapi ia tetap menghadapi perang, penyakit, politik, kehilangan, dan kematian. Dan di tengah kekuasaan sebesar itu, ia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk menjaga pikirannya dan karakternya. Menarik bukan? Seorang budak, seorang negarawan, seorang pedagang, dan seorang kaisar. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan. Mereka memahami bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar bebas jika pikirannya masih diperbudak oleh hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Penutup, jangan kendalikan dunia, kuasailah dirimu. Jadi, apa sebenarnya stoicisme? Apakah stoicisme berarti menjadi dingin? Jawabannya tidak. Apakah berarti tidak boleh sedih? Jawabannya juga tidak. Apakah berarti kita harus menerima semua keadaan tanpa melakukan apa-apa? Sekali lagi jawabannya adalah tidak. Stoicisme adalah tentang memahami batas, apa yang bisa saya kendalikan dan apa yang harus saya lepaskan. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang menyukaimu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu, tetapi kamu bisa menentukan apa yang akan kamu pelajari darinya. Kamu tidak bisa mengendalikan hasil dari setiap usaha, tetapi kamu bisa mengendalikan seberapa serius kamu berusaha. Kamu tidak bisa mengendalikan kapan seseorang pergi, tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu melanjutkan hidup setelah kepergiannya. Dan kamu tidak bisa mengendalikan kematian, tetapi kamu masih bisa mengendalikan bagaimana kamu menjalani hidup sebelum kematian itu datang. Karena pada akhirnya, kita terlalu sering meminta dunia untuk berubah. Padahal, yang sebenarnya harus berubah adalah cara kita melihat dunia. Kita ingin semua orang memahami kita, kita ingin semua orang menyukai kita, kita ingin hidup selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi, hidup tidak pernah berjanji seperti itu. Maka, kedewasaan bukan ketika kamu berhasil mengendalikan semuanya, tetapi ketika kamu akhirnya memahami bahwa tidak semuanya harus dikendalikan. Biarkan orang berbicara, biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu, biarkan sesuatu yang memang bukan milikmu pergi, dan fokuslah pada satu hal yang masih bisa menjadi milikmu, dirimu sendiri. Karena dunia boleh menjadi kacau, orang lain boleh berubah,
rencana boleh gagal, keadaan boleh menghantam berkali-kali. Tetapi selama kamu masih mampu memilih bagaimana kamu berdiri, kamu belum kehilangan kendali. Dan mungkin itulah kebebasan yang sebenarnya. Bukan ketika kamu mampu mengendalikan dunia, tetapi ketika dunia tidak lagi mampu mengendalikan dirimu. Itulah stoicisme. Dan setelah video ini selesai, kita semua akan kembali menghadapi masalah yang sama. Tetapi semoga kita tidak lagi menghadapinya dengan cara yang sama. Karena kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup. Tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memilih siapa diri kita ketika itu terjadi. Dan kalau kamu masih sampai di akhir video ini, terima kasih. Karena tidak semua orang mau berhenti sejenak dari kebisingan dunia, hanya untuk belajar memahami dirinya sendiri. Kalau pembahasan seperti ini memang ingin terus kamu ikuti, subscribe-lah channel ini. Karena mungkin video berikutnya tidak akan mengubah dunia, tetapi siapa tahu ia bisa mengubah caramu melihat dunia. Subscribe.